Halo teman-teman semua, buat kalian yang duduk di bangku kelas 11, materi ini bakal cocok banget nih buat kalian. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi kesetimbangan kimia. Eits, tapi sebelum masuk ke materinya, kalian harus tahu dulu nih pengertian dari kesetimbangan kimia. Secara sederhana, kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan di mana kecepatan dapat berlangsung dari kiri ke kanan dan sebaliknya, dengan kecepatan yang sama baik dari kiri maupun dari kanan pada suhu tertentu. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran dari kesetimbangan kimia, antara lain: Pertama, perubahan konsentrasi. Dalam reaksi kesetimbangan, jika konsentrasi suatu zat diperbesar, maka reaksi akan bergeser dari arah yang diperbesar. Begitu pula sebaliknya. Jika konsentrasi diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah yang lebih diperkecil. Jadi, jika kita ingin memperbanyak hasil reaksi, maka konsentrasi reaksi harus selalu diperbesar. Seperti contoh soal berikut. Contoh perubahan konsentrasi yaitu pada reaksi 2SO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Sebutkan 6 aksi yang menyebabkan pergeseran. Yang pertama, jika konsentrasi SO2 diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke kanan. Yang kedua, jika konsentrasi SO2 diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke kiri. Yang ketiga, jika konsentrasi O2 diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke kanan. Yang keempat, apabila konsentrasi O2 diperkecil, reaksi akan bergeser ke kiri. Yang kelima, jika konsentrasi SO3 diperbesar, reaksi akan bergerak ke kiri. Dan yang keenam, apabila konsentrasi SO3 diperkecil, reaksi akan bergeser ke kanan. Selanjutnya, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi arah kesetimbangan kimia adalah volume dan tekanan. Perubahan tekanan hanya berlaku untuk fasa yang berwujud gas. Pada hukum Boyle, tekanan akan berbanding terbalik dengan volume. Jika volume diperbesar, maka tekanan diperkecil. Sebaliknya, jika volume diperkecil, maka tekanan akan diperbesar. Dalam reaksi kesetimbangan, jika volume diperbesar atau dengan kata lain tekanan diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih besar. Namun, jika volume diperkecil atau dengan kata lain tekanan diperbesar, maka reaksi bergeser ke jumlah koefisien yang memiliki koefisien lebih kecil. Seperti pada contoh soal berikut, yang dimana dalam reaksi 2SO3 gas setimbang menghasilkan 2SO2 gas dan O2 gas. Agar reaksi bergeser ke kiri, maka sebutkanlah 5 aksi yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, volume diperkecil. Yang kedua, tekanan diperbesar. Yang ketiga, menambah konsentrasi SO2. Yang keempat, mengurangi konsentrasi SO3. Dan yang kelima, menambah konsentrasi O2. Dan yang ketiga adalah suhu. Berdasarkan asas Le Chatelier, apabila suhu reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap kalor, atau reaksi endoterm. Apabila suhu reaksi diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang melepas kalor, atau reaksi eksoterm. Seperti contoh soal berikut ini. Contoh soal suhu. Pada reaksi C2H6 bereaksi menjadi C2H4 ditambah H2 dengan delta H plus 138 kJ. Agar reaksi bergeser ke kiri, sebutkan 6 aksi. Yang pertama, konsentrasi C2H4 ditambah, konsentrasi H2 ditambah, volume diperkecil, tekanan diperbesar, konsentrasi C2H6 dikurangi, dan yang terakhir, suhu diturunkan. Yang terakhir adalah katalis. Katalis tidak mempengaruhi keadaan setimbang. Katalis berpengaruh pada kecepatan tercapainya keadaan seimbang. Halo guys! Jadi itu dia video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.